Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar pantun, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, tema 4. Simak dengan baik ya. Kompetensi dasarnya KD 3.6, menggali isi dan amalan pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan pantun hasil karya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu? Apa sih pantun itu? Simak pembelajaran hari ini dengan baik ya. Anak-anakku, yang disebut dengan teks pantun adalah salah satu puisi Melayu lama yang tersusun dari isi dan sampiran yang mempunyai rima A, B, A, B. Lalu, apa itu makna pantun? Jadi anak-anakku, yang disebut makna pantun adalah makna yang tergambar dalam sebuah pantun. Dan makna pantun ini tergantung dengan jenis pantun yang disajikan ya anak-anak. Nah, agar lebih paham lagi, yuk simak ciri-ciri pantun. Anak-anakku, ciri-ciri pantun itu terdiri dari 4. Di antaranya yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu, satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun juga pasti memiliki sampiran dan isi. Lalu berima A, B, A, B. Nah, itu ya anak-anak ciri-ciri pantun. Ingat dengan baik ya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya, yuk kita mengenal jenis-jenis pantun. Bagian yang pertama adalah jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Di antaranya ada pantun anak. Pantun anak isinya berkaitan dengan masa kanak-kanak, menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ya, layaknya seperti anak-anak ya. Lalu yang kedua, pantun orang muda. Pantun orang muda ini menggambarkan tentang kehidupan masa muda. Ada perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, dan sampai-sampai nasib juga. Lalu yang ketiga ada pantun orang tua. Pantun orang tua
Sesuai dengan namanya, ini tentang orang tua, yaitu mengenai adat, budaya, agama, bahkan nasihat. Lalu ada lagi nih anak-anak, jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, pantun ini berisi hal-hal yang lucu dan menarik. Ada lagi pantun nasihat. Nasihat ini berisi nasihat dengan tujuannya tentu yaitu mendidik ya. Lalu ada yang disebut pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini berisi teka-teki. Pendengar atau pembacanya diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas pantun tersebut. Wah, seru ya anak-anak. Kita bisa membalas pantun. Nah, yang selanjutnya adalah pantun kiasan. Pantun kiasan ini berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Tadi kita sudah belajar ciri pantun, jenis pantun. Sekarang yuk simak contoh-contoh pantun berikut ini. Anak-anak, perhatikan pantun berikut dengan baik ya. Ada kucing dikejar ular. Kucing melompat ke pohon jambu. Rajin-rajinlah kamu belajar agar tercapai cita-citamu. Nah, anak-anakku, kita bahas satu persatu ciri dari pantun yang sudah tadi Ibu bacakan ya. Yang ke satu, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kita buktikan. Baris ke-1, ada kucing dikejar ular. Baris kedua, kucing melompat ke pohon jambu. Baris ketiga, rajin-rajinlah kamu belajar. Baris keempat, agar tercapai cita-citamu. Bagaimana, betul tidak ada 4 baris? Ya, betul. Anak-anakku, ciri yang kedua yaitu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yuk sama-sama kita hitung suku kata tiap baris. Baris pertama, ada kucing dikejar ular. Kita hitung sama-sama ya. A, 1, da, 2, ku, 3, cing, 4, di, 5, ke, 6, jar, 7, u, 8, la, 9. Jadi suku kata baris pertama ada 9. Kita lanjut yang kedua. Kucing melompat ke pohon jambu. Kita hitung lagi sama-sama. Ku, 1, cing, 2, me, 3, lom, 4, 5, ke, 6, po, 7, hon, 8, jam, 9, bu, 10. Jadi suku kata baris kedua itu ada 10. Kita lanjut baris ketiga. Rajin-rajinlah kamu belajar. Ra,
1, jin 2, ra 3, jin 4, lah 5, ka 6, mu 7, be 8, la 9, jar 10. Sama dengan baris kedua. Baris ketiga mempunyai suku kata sebanyak 10. Kita lanjut baris keempat. A 1, gar 2, ter 3, ca 4, pai 5, ci 6, ta 7, ci 8, ta 9, mu 10. Baris keempat juga memiliki suku kata sebanyak 10. Nah, kita sudah mengetahui jumlah suku kata tiap baris. Berarti ini sesuai aturan ya. Itu tandanya pantun ini sudah betul. Ciri yang ketiga adalah memiliki sampiran dan isi. Mari kita sama-sama menentukan mana yang termasuk sampiran, mana yang termasuk isi. Yang termasuk sampiran itu ternyata baris 1 dan 2. Sedangkan yang termasuk isi adalah baris 3 dan 4. Nah, sekarang sudah bisa ya membedakan apa itu sampiran dan apa itu isi. Baiklah anak-anakku, ciri yang terakhir adalah berima AB-AB. Perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini ada baris ke-1. Ada kucing dikejar ular. Perhatikan bunyi terakhirnya adalah A. Baris kedua, kucing melompat ke pohon jambu. Ternyata bunyi akhirnya adalah U. Baris ketiga, rajin-rajinlah kamu belajar. Bunyi akhirnya adalah A. Baris keempat, agar tercapai cita-citamu. Bunyi akhirnya adalah U. Anak-anak dapat dilihat, dapat kita simpulkan ya. Ternyata baris ke-1 bunyi akhirnya sama dengan baris ketiga. Baris kedua bunyi akhirnya sama dengan baris keempat. Nah, jadi kesimpulannya bunyi akhirnya atau rimanya 1 sama dengan 3, lalu 2 sama dengan 4. Setelah kita mempelajari ciri-ciri pantun dari contoh pantun yang tadi sudah disajikan, coba kita tentukan makna dari pantun yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ada kucing dikejar ular, kucing melompat ke pohon jambu. Tadi isinya sudah kita bahas ya sebelumnya. Rajin-rajinlah kamu belajar agar tercapai cita-citamu. Jadi maknanya adalah agar tercapai cita-cita kita harus bagaimana? Harus rajin belajar. Selanjutnya, ini jenis pantun apa sih, Bu? Ini adalah jenis pantun nasihat. Karena di dalamnya ada nasihat penting. Itu kalau dari isinya. Sedangkan kalau dari
Usianya ini disebut pantun anak-anak karena dikhususkan untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang pembelajaran pantun? Ibu berharap semoga kalian bisa lebih paham setelah mendengar penjelasan video tadi. Anak-anak, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.